属下的人已经有了他的消息，相信不出几日。对了，教主饶命！教主饶命！是。快点走。 Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel DW Film Anime. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film dari perkungfuan lagi. Film ini berjudul Bela Diri Morfologi Katak atau Tot Morfologi. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang pendekar kungfu yang ibu kandungnya telah dihabisi oleh sekte jahat. Jadi sekte jahat ini sangat menginginkan jurus paling legendaris, jurus yang berasal dari kekuatan para dewa. Barang siapa yang bisa menguasai jurus legendaris tersebut, maka orang itu sudah dipastikan akan menguasai dunia persilatan di dunia. Oleh sebab itu, karena jurus legendaris tersebut tidak bisa ditemukan, para sekte jahat banyak membantai sekte lainnya hanya untuk mencari jurus legendaris tersebut. Jadi, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelumnya jangan lupa tetap dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya. Selamat menikmati dan enjoy. Awal adegan film bertepatan di malam hari. Terlihat ada beberapa para bandit yang sedang mengejar seseorang yang berada di dalam kereta delman. Di dalam delman tersebut terdapat seorang wanita yang sedang menggendong anaknya. Saat keempat bandit itu mencari keberadaan seorang wanita di dalam kereta delman tadi, mereka tidak menemukan seorang wanita tersebut karena wanita itu telah kabur melarikan diri. Tak beberapa lama, ternyata pada akhirnya wanita tersebut berhasil ditemukan oleh para bandit dan langsung menghabisi nyawa wanita yang menggendong anaknya. Saat keempat bandit tersebut akan menyakiti anak tersebut, tiba-tiba saja datanglah seorang kakek tua yang berpakaian serba berwarna putih. Ternyata si kakek tua itu mengenali keempat bandit tersebut. Jadi keempat bandit itu merupakan pembunuh yang sangat terkenal di dunia persilatan. Begitupun salah satu bandit kakak pertama yang mengenali si kakek tua itu. Ternyata si kakek tua merupakan tetua lembah Tianchan yang dirumorkan di dunia persilatan Duguzong. Hingga setelah mengetahui ada tetua besar dari dunia persilatan Duguzong, mereka langsung menyerang si kakek tua tersebut dengan gaya bertarung brutalnya. Hingga pada akhirnya tetua itu bangkit kembali dan langsung menyerang keempat bandit itu dengan menggunakan tenaga dalam katak. Seketika itu keempat bandit itu langsung bisa dikalahkan dengan sangat mudahnya. Dan tetua itu pada akhirnya langsung membawa anak tersebut. Beberapa tahun kemudian telah berlalu. Di pagi harinya terlihat ada seorang wanita yang sedang diganggu oleh ketiga para penjahat. Hingga tak lama itu datanglah seorang pria yang datang menyelamatkan perempuan tersebut. Dia sendiri menjuluki namanya dengan nama seorang pendekar. Akan tetapi saat dalam bertarung, ternyata si pria itu tidak bisa bela diri sama sekali. Alhasil dia pun digebukin habis-habisan. Untungnya tak lama itu datanglah seorang wanita yang menolong pria tadi. Kemudian diperlihatkan di tempat kerajaan Nangong, terlihat ada salah satu ketua prajurit yang sedang melaporkan hasil pengamatan ia selama ia bertugas untuk mencari sesuatu yang belum dijelaskan. Kemudian pemimpinnya mengatakan kepada ketua prajuritnya agar tetap melanjutkan pencariannya kembali. Lalu adegan yang berpindah yang memperlihatkan pria tadi dan si wanita penyelamat tadi. Jadi dia bernama Man, sedangkan untuk yang perempuan bernama Ling Ling.
Saat Man dan juga Ling Ling berbincang-bincang di luar, tak sengaja Ling Ling melihat kalung yang dipakai oleh Man yang sangat bagus. Kemudian Man pun menjelaskannya jika kalung yang ia pakai selama ini merupakan kalung pusaka keluarganya. Ia memakai kalung tersebut sejak ia masih kecil. Lalu terlihat di sebuah perhutanan, terlihat Kunyu dan para prajurit lainnya yang sedang mengejar seseorang. Tak lama itu pelarian mereka telah berhenti di tengah-tengah hutan karena ada pemimpinnya yang bernama Nangong Yi yang sudah menunggu di hutan itu. Orang yang dikejar oleh Kunyu dia bernama Xiaoju. Jadi mengapa alasannya Nangong Yi dan juga Kunyu mengejar Xiaoji? Karena Nangong Yi sendiri menginginkan sebuah catatan rahasia milik Sekte Naga Langit. Hingga karena Xiaoju tak ingin menyerahkan catatan milik Sekte Naga Langit karena sudah disumpah untuk selalu setia kepada sektenya. Oleh sebab itu, pertarungan antara Xiaoji dan juga Nangong Yi terjadi. Di sini Xiaoji menggunakan jurus-jurus bayangan 1000 kaki hingga ia berhasil meloloskan diri. Kemudian terlihat di hutan itu juga ada Man dan juga Ling Ling yang sedang mencari tumbuhan herbal untuk membuat obat-obatan yang mereka butuhkan. Waktu itu Ling Ling tak sengaja melihat orang yang sedang tergeletak di hutan itu. Ternyata itu adalah Xiaoju yang sudah terkapar yang sangat parah. Lalu Man dan juga Ling Ling langsung memeriksa Xiaoju. Kemudian setelah Xiaoju sudah tersadar dari pingsannya, ia melihat kalung yang dipakai Man merupakan kalung giok ungu spiritual dari lembah Tianchan, persilatan Duguzong. Karena Xiaoju telah mengetahui jika hidupnya tidak akan lama lagi, ia buru-buru memberikan tenaga dalamnya yang masih tersisa untuk diberikan kepada Man. Setelah itu ia langsung memberikan catatan rahasia milik bela diri dari Sekte Naga Langit. Jurusnya merupakan bayangan 1000 kaki. Ia meminta kepada Man untuk selalu menjaga buku tersebut agar tidak terjatuh ke dalam orang-orang yang jahat. Lalu adegan yang memperlihatkan beberapa prajurit dari Nangong yang langsung menggeruduk rumah Man. Kebetulan Man tidak ada di rumah karena sedang mencari tanaman obat di hutan. Hingga di sana para prajurit tersebut langsung menghabisi nyawa neneknya si Man begitu saja tanpa rasa bersalah sama sekali. Lalu saat berada di dalam hutan, tiba-tiba saja Man dicegat oleh keempat suran dari Kunyu. Hingga di sini terjadilah sebuah pertarungan saat keempat prajurit tersebut akan melukai tubuh Man. Tiba-tiba saja kalung giok ungu miliknya langsung bereaksi yang langsung menyerang para prajurit tersebut. Kemudian Man langsung menggunakan tenaga dalam katak seperti jurus dari tetua persilatan Duguzong yang sama halnya memakai jurus tenaga dalam katak yang legendaris. Dalam hal ini ternyata Man tidak sadar apa yang sudah ia perbuat terhadap para prajurit yang baru ia habisi. Hingga ia baru sadar jika di rumahnya neneknya telah menunggunya. Lalu ia pun langsung pergi ke rumahnya. Saat Man telah sampai di rumahnya, ia sangat terkejut sekali. Pasalnya nenek yang ia sayangi sudah tergeletak tak berdaya, nyawa neneknya sudah dihabisi oleh anak buah Nangong. Kemudian saat itu Man sedang menguburkan neneknya beserta dengan buku catatan rahasia milik Sekte Naga Langit. Tiba-tiba saja datanglah Kunyu dan anak buah lainnya yang langsung menghajar Man. Dalam hal ini Kunyu sempat terkejut karena Man tidak bisa berkelahi sama sekali. Hingga ia memutuskan untuk langsung membawa Man ke rumah Nangong untuk diinterogasi. Setelah sampai di rumah, Nangong langsung menginterogasi Man mengenai catatan rahasia dari Sekte Naga Langit. Namun di sini Man hanya terdiam saja. Ia hanya menanyakan tentang penyebab kematian neneknya.
hingga karena ditanya tidak kunjung menjawab. Alhasil Nangong pun langsung menggunakan jurus telapak penghisap roh miliknya. Namun ternyata jurus penghisap roh milik Nangong tidak bisa menyakiti tubuh Man sama sekali, karena Man yang mempunyai kalung batu giok ungu, sehingga serangan berupa tenaga dalam tidak akan mampu untuk menyakiti tubuh Man. Di malam harinya, Ling Ling memanggil pelayannya. Ia menanyakan kepada pelayannya mengenai tentang informasi yang ia dapat saat setelah ia mengamati gerak-gerik dari ayahnya. Kemudian si pelayan itu mengatakan jika Nangong telah menangkap seseorang yang tak dikenal. Kier mengatakan ciri-ciri dari pemuda yang ditangkap menggunakan kalung giok ungu. Seketika itu Ling Ling langsung tersadar jika yang ditangkap oleh ayahnya itu merupakan temannya sendiri, yaitu Man. Sehingga di sini Ling Ling langsung pergi ke tempat ruangan rahasia milik ayahnya. Saat berada di ruangan rahasia milik ayahnya, ia langsung melumpuhkan salah satu penjaga tersebut. Hingga tak lama itu Ling Ling telah berhasil memasuki ruangan rahasia tersebut dan langsung melepaskan ikatan-ikatan yang berada di tangan Man. Lalu Ling Ling langsung membawa pergi Man untuk pergi ke sebuah hutan. Berikutnya di pagi harinya, Man dan Ling Ling baru terbangun dari tidurnya. Saat itu Man langsung bertanya mengenai identitas asli dari Ling Ling. Saat Ling Ling akan memberitahukan identitasnya kepada Man, tiba-tiba saja datanglah si Kunyuk dan juga anak buahnya yang lagi-lagi mencari keberadaan Man. Hingga Man dan juga Ling Ling langsung pergi melarikan diri dari tempat tersebut. Saat itu kebetulan jalan di hutan itu buntu karena ada jurang di sana. Alhasil mereka berdua pun terjebak di sana. Sehingga disinilah saat si Kunyuk dan Ling Ling saling kenal satu sama lain. Man langsung curiga terhadap Ling Ling. Nah, di sini terjadi sebuah kesalahpahaman. Man mengira jika Ling Ling dan Nangong sudah merencanakan hal tersebut, sehingga Man mengira jika ia telah dijebak oleh Ling Ling agar bisa mencelakainya. Sehingga setelah percakapan tersebut berlangsung lama, hingga akhirnya Man memutuskan untuk terjun ke jurang yang ada di hadapannya. Setelah berada di dalam jurang, kini Man sedang berada di alam mimpinya. Saat itu ia telah bertemu dengan tetua dari perguruan lembah persilatan Duguzong. Kemudian tetua itu menceritakan kepada Man siapa sebenarnya tentang identitasnya. Jadi tetua itu mengatakan kepada Man jika nama aslinya adalah Duguyu. Ia merupakan penerus lembah Taichan. Pada 18 tahun yang lalu, lembah Taichan telah dibantai, namun ia satu-satunya orang yang berhasil kabur. Akan tetapi tubuhnya terluka parah saat ia menyelamatkan Man atau Duguyu saat masih orok. Karena tetua itu sudah terluka sangat parah, pada akhirnya ia meletakkan Man di keluarga lain. Tetua itu juga berkata jika giok ungu spiritual yang dipakai oleh Man merupakan terbentuk dari kumpulan jiwa seluruh makhluk di dunia. Giok ungu tersebut merupakan pusaka dari lembah Tianchan dan juga merupakan simbol identitasnya sendiri. Sedangkan tetua itu mengatakan jika dirinya telah berada di dalam batu giok ungu spiritual dan sudah bersama Man selama 18 tahun lamanya. Tak hanya itu saja, ia mengatakan jika setiap malam ia telah membimbing Man untuk melatih ilmu bela diri tanpa ia sadari. Hal itu juga ternyata dibenarkan oleh Man karena ia merasakan setiap bangun dari tidurnya pasti tubuhnya akan merasakan kesakitan. Hingga di sini tetua itu mulai mengajari jurus paling legendaris yang menjadi incaran semua orang, yaitu jurus tenaga dalam katak. Karena bukan tanpa alasan mengapa jurus itu sangat diincar oleh para perguruan besar. Karena jurus rahasia dari Sekte Naga Langit memanglah jurus yang sangat hebat. Bahkan jurus tersebut tidak ada yang bisa menandingi kehebatannya. Karena saking hebatnya dari jurus tersebut, banyak orang-orang yang serakah ingin mengincar jurus tersebut untuk menguasai seluruh dunia persilatan. Berhari-hari di sini Man selalu dilatih oleh tetuanya agar Man bisa menguasai jurus legendaris dan mematikan tersebut agar ia bisa membalaskan dendam atas kematian ibunya serta orang-orang yang tak bersalah sama sekali.
Kemudian diperlihatkan rumor para penduduk jika mereka telah kedatangan seorang pendekar tanpa nama yang selalu menjaga kota mereka. Pasalnya untuk sekarang ini sangat banyak sekali para perampok di kota itu. Oleh sebab itu berkat pertolongan dari sosok pendekar tanpa nama itu sangat bermanfaat sekali. Pasalnya mereka tidak khawatir lagi saat mereka keluar malam ataupun meninggalkan rumah mereka karena sudah ada sang pendekar tanpa nama. Ternyata kabar tersebut sudah terdengar ke telinga Nangong. Pasalnya si Kunyu melaporkan kepada Nangong jika telah muncul pendekar tanpa nama yang selalu menolong para warga dari kejahatan. Bahkan kabar itu juga sudah menyebar ke seluruh dunia persilatan. Pendekar nama itu sendiri ternyata penerus dari lembah Tianchan. Jadi bisa dipastikan kalau menurut Mimin sendiri pendekar tanpa nama itu perwujudan dari Man. Setelah mendengar itu, Nangong memerintahkan si Kunyu untuk menyebarkan berita ini ke seluruh negeri jika ia akan mengadakan acara pemilihan ketua dunia persilatan di tanggal 15, tepat di bulan ini juga. Tak lama itu datanglah Man di tengah-tengah perkumpulan dunia persilatan. Ia mengakui jika dialah pendekar tanpa nama yang sebenarnya. Lalu ia langsung membongkar kedok kejahatan dari Nangong yang telah membantai semua perguruan persilatan hanya demi ingin mengincar catatan rahasia milik perguruan sekte Naga Langit. Ia juga mengatakan jika dia merupakan salah satu seorang penerus dari perguruan lembah Tianchan. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh perkumpulan para pendekar bela diri. Mereka tidak percaya sama sekali atas perkataan dari Man. Namun tak lama itu hal yang paling mengejutkan adalah tiba-tiba saja si Kunyu mau menjadi saksi dan bukti kebenaran dari Man. Karena ternyata si Kunyu sendiri telah mencari pusaka lonceng Yuwu yang sudah diambil oleh Nangong. Ia mengatakan kepada Nangong mengapa Nangong sendiri tidak bisa membuka lonceng Yuwu. Itu karena hanya darah keturunan Jinwu yang hanya bisa membuka lonceng Yuwu. Dan bukan hanya itu saja, ternyata si Kunyu ini keluarganya telah dihabisi oleh Nangong. Seketika itu Kunyu langsung membuka segel dari lonceng miliknya, sehingga pertarungan itu pun langsung terjadi. Saat itu ternyata dengan sangat mudahnya Nangong menghabisi keempat pemimpin perguruan tanpa adanya perlawanan sama sekali. Kemudian kini giliran Man melawan Nangong. Man langsung mengeluarkan kekuatan tenaga dalam katak miliknya. Saat Man akan diserang oleh Nangong, tiba-tiba saja datanglah Ling Ling yang langsung menyelamatkan nyawa Man dari serangan Nangong. Sebelum kematiannya, Ling Ling meminta kepada Man untuk mengampuni nyawa ayahnya. Karena meskipun ayahnya orang yang jahat, ia tetaplah seorang ayah bagi Ling Ling. Hingga hal tersebut membuat Nangong benar-benar merasa kehilangan sosok seorang anak yang ia bunuh dengan tanpa sengaja. Kemudian di akhir film diperlihatkan Nangong bertemu dengan Man. Kini Nangong menjadi gila akibat kehilangan anak yang ia cintai. Sedangkan untuk Man sendiri, ia selalu menjadi bahan pembicaraan bagi para penduduk desa karena kisah kepahlawanan pendekar tanpa nama yang selalu membantu orang-orang penduduk desa hingga desa mereka bisa aman, nyaman, dan sentosa. Dan lagi-lagi di akhir atau di ending dari film ini ternyata sungguh membagongkan lagi. Silahkan bagi teman-teman yang merasa jengkel dengan ending dari film ini, kalian semua bisa menuliskan di kolom komentarnya. Oke, segitu dulu ya teman-teman, besok dilanjut lagi. Saya Dewi Film Anuma, sampai jumpa kembali di alur cerita film berikutnya.